pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga pola kehidupan dan terhindar dari berbagai penyakit. Pada hari ini kita kembali belajar sejarah tentang peminatan. Pada minggu lalu kita sudah membahas bagaimana dukungan internasional dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengakuan PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan konferensi Meja Bundar. Ini sangat penting dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Adapun tujuannya dalam mempelajari sejarah ini adalah bagaimana supaya kita paham dan mengerti bagaimana sejarah perjalanan bangsa ini dari pengakuan PBB sampai dengan konferensi Meja Bundar. Untuk itu, supaya lebih paham dan mengerti tentang sejarahnya, maka Bapak mengajak kalian menonton video berikut dengan seksama. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia langsung mendapat penolakan keras dari pihak Belanda yang memang pernah lama menjajah Indonesia selama berabad-abad. Meski begitu, ada juga beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah Mesir, India, Australia, dan negara-negara lainnya. Tentu, jalan panjang pengakuan kemerdekaan ini dilalui melalui diplomasi dan perundingan. Tokoh-tokoh diplomat Indonesia saat itu turut berjuang untuk mendapat pengakuan dari dunia internasional. PBB selaku lembaga internasional yang turut mendorong perdamaian dunia juga turut berperan dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Di antara respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda, di mana PBB berperan untuk melakukan resolusi antara Indonesia dan Belanda dengan mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Komisi Tiga Negara yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 1947. Pembentukan KTN juga dilatar belakangi oleh agresi militer satu oleh Belanda. Komisi Tiga Negara terdiri dari 2 negara yang ditunjuk oleh negara yang bertikai, serta 1 negara yang penengah. Indonesia menunjuk Australia yang diwakili oleh Richard Kirby. Belanda menunjuk Belgia yang diwakili Paul van Zielen. Sementara penengahnya adalah Amerika Serikat yang diwakili Frank Graham. Komisi Tiga Negara pun menghasilkan kesepakatan untuk menggelar perjanjian Renville. Kemudian yang kedua adalah mengakui kemerdekaan Indonesia setelah konferensi Meja Bundar. Indonesia kemudian diakui kemerdekaannya oleh PBB dan negara-negara anggotanya. Indonesia juga resmi menjadi anggota PBB setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda melalui hasil konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 3 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Sebelum konferensi ini, berlangsungnya 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Linggarjati tahun 1947, perjanjian Renville 1948, dan Rumroyen 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dalam rangka untuk memastikan kesetaraan perundingan posisi antara delegasi Republik dan Federal, setelah diskusi awal yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag, Belanda.
pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar Indonesia diwakili oleh Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai ketua, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. Jilemena, Mr. Ali Sostromizoyo, Insinyur Juanda, Kolonel TB Simatupang, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, dan Mr. Abdul Karim. Adapun konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat kecuali Papua bagian barat. Kemudian dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia dengan monarki Belanda sebagai kepala negara, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan pengakuan PBB terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Konferensi Meja Bundar, di mana Konferensi Meja Bundar ini adalah suatu titik penentu di mana Indonesia diakui oleh dunia internasional secara keseluruhan. Dan pada saat Konferensi Meja Bundar lah kedaulatan Indonesia diberikan secara utuh oleh Belanda. Nah, untuk itu mungkin terlalu banyak pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas dalam pikiran kalian. Bapak berharap untuk kalian bertanya dan kita saling sharing dan diskusi di Discord nanti. Untuk itu silahkan ditanyakan apa yang belum dimengerti di Discord. Terima kasih.